Selamat datang kembali di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kita bersama-sama merenungi kebesaran Allah dan mendalami keindahan ajaran Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Tahukah Anda, surga tidak hanya satu, melainkan memiliki tingkatan-tingkatan yang dipenuhi dengan keindahan dan kenikmatan yang berbeda-beda? Ada surga Firdaus, yang menjadi tempat tertinggi bagi mereka yang menjaga amal dan lisan. Ada pula surga Ad, tempat orang-orang bertakwa yang diliputi ridha Allah. Selain itu, terdapat surga Naim, surga Mawa, hingga surga Darussalam yang penuh dengan kedamaian bagi mereka yang berpegang teguh pada ayat-ayatnya. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan surga dengan segala kemuliaannya, sungai yang mengalir di bawah istana-istana megah, buah-buahan yang tak pernah habis, serta kebahagiaan abadi yang tidak pernah terbayangkan oleh mata, telinga, maupun hati manusia. Lalu, siapa saja yang akan menjadi penghuni surga ini? Apa syarat yang harus kita penuhi untuk meraih tempat di dalamnya? Mari kita simak penjelasan lengkapnya, agar kita semakin termotivasi untuk terus berjuang di jalannya. Jangan lupa siapkan hati dan pikiran untuk menerima pelajaran yang penuh hikmah. Kata surga merupakan terjemahan dari istilah Arab jannah, yang bermakna taman bunga atau tempat kenikmatan yang sempurna di akhirat. Dalam konteks bahasa, jannah juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tertutup atau tersembunyi. Hal ini menggambarkan bahwa keberadaan surga tidak dapat dilihat oleh mata manusia dan berada di luar jangkauan pemahaman duniawi. Istilah ini menyiratkan keindahan yang agung dan kerahasiaan yang melekat pada surga itu sendiri. Umar Sulaiman Al-Asikar, dalam bukunya Surga dan Neraka, menurut Al-Quran dan As-Sunnah, menjelaskan bahwa surga adalah tempat yang menawarkan kebahagiaan sejati dan kedamaian abadi. Di sana, para penghuninya akan hidup tanpa batas waktu, terbebas dari segala bentuk penderitaan dan kesulitan. Kehidupan di surga adalah simbol puncak dari anugerah ilahi, di mana tidak ada kesedihan atau derita yang dapat mengusik ketenangan para penghuninya. Hal ini dipertegas oleh firman Allah dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat An-Nisa ayat 13, yang artinya, hukum-hukum tersebut, itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang dialiri sungai-sungai, di mana mereka akan kekal di dalamnya. Itu adalah kemenangan yang besar. Ayat ini menggarisbawahi bahwa surga adalah imbalan yang dijanjikan bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta merupakan simbol keberhasilan tertinggi yang diraih oleh seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan gambaran tentang kecantikan dan keindahan surga melalui salah satu hadits. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, surga itu tidak bisa dibayangkan. Demi Tuhan Ka'bah, ia adalah cahaya yang berkilauan, dengan aroma harum yang semerbak, istana yang megah, sungai yang bening mengalir, buah-buahan yang segar dan siap santap, istri yang cantik jelita, tempat yang abadi, negeri yang sejahtera, penuh dengan kesenangan dan kenikmatan, di tempat yang tinggi, indah, dan asri. Sabda ini mengilustrasikan surga sebagai tempat yang sempurna dalam segala aspek. Cahaya yang memancar darinya melambangkan pencerahan dan kebahagiaan tanpa batas. Aroma semerbak menciptakan suasana yang menenangkan, sementara istana-istana megah menjadi tanda kemuliaan dan kemewahan yang disediakan untuk para penghuninya. Sungai-sungai yang mengalir jernih dan buah-buahan yang senantiasa segar adalah simbol kenikmatan yang tak pernah habis. Lebih lanjut, Rasulullah menekankan bahwa surga adalah tempat yang abadi, di mana penghuni akan hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan tanpa ada rasa bosan atau lelah. Istilah negeri yang sejahtera menggambarkan kehidupan yang harmonis dan bebas dari konflik, baik dalam aspek fisik maupun spiritual. Tempat ini begitu tinggi dan asri, mencerminkan keagungan serta keindahan yang sempurna, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Surga, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran dan hadits,
tidak hanya menjadi tujuan akhir manusia, tetapi juga representasi dari rahmat Allah yang tak terbatas. Setiap elemen di dalamnya dirancang untuk memberikan kebahagiaan sejati, yang melampaui segala kenikmatan duniawi. Dengan merenungkan keindahan dan keagungan surga, seorang mukmin diharapkan semakin terdorong untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, dengan menjalani kehidupan yang penuh ketaatan dan keikhlasan. Keindahan surga juga seringkali dilukiskan dengan perbandingan simbolik. Misalnya, sungai-sungai yang mengalir dalam Al-Quran kerap dijelaskan sebagai sungai susu yang tidak pernah basi, sungai madu yang murni, dan sungai air yang jernih. Semua ini menggambarkan kesempurnaan kenikmatan yang disediakan Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Istana-istana megah yang terbuat dari emas dan permata menunjukkan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada penghuni surga. Tidak ada penderitaan, kelaparan, atau kesedihan yang akan dirasakan di dalamnya. Surga adalah tempat di mana para penghuni dapat merasakan kedekatan langsung dengan Allah. Ini adalah nikmat terbesar yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Melihat wajah Allah adalah puncak dari kebahagiaan dan rahmat yang dirasakan oleh para penghuni surga. Dalam surga, mereka juga akan disuguhi kenikmatan mendengar firman Allah secara langsung, yang menjadi pengalaman penuh makna dan kebahagiaan. Dengan memahami konsep surga sebagai tempat kebahagiaan abadi, umat Islam diajak untuk senantiasa mengarahkan hidupnya menuju kebaikan. Surga menjadi pendorong utama untuk menjaga ketaatan kepada Allah, meninggalkan perbuatan dosa, dan berusaha mendekatkan diri kepadanya. Janji-janji Allah mengenai surga, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah, memberikan harapan bagi setiap mukmin bahwa kehidupan di akhirat akan menjadi puncak kebahagiaan, di mana segala impian dan harapan akan terwujud dalam bentuk yang paling sempurna. Dalam buku Gambaran Indah Surga karya Hafidz Muftisani, surga digambarkan sebagai tempat yang luar biasa indah, penuh kedamaian, serta dipenuhi berbagai kenikmatan yang tak pernah terbayangkan oleh manusia. Surga adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijanjikan kepada hamba-hambanya yang taat dan bertakwa. Kenikmatan surga melampaui apapun yang pernah didengar telinga, dilihat mata, atau dirasakan hati. Berikut adalah penjelasan tentang tingkatan-tingkatan surga yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits. 1. Surga Firdaus. Surga Firdaus adalah tingkatan tertinggi dari seluruh tingkatan surga. Surga ini disediakan bagi hamba-hamba Allah yang menjaga lisan, melaksanakan salat dengan penuh keikhlasan, membayar zakat, amanah dalam setiap perbuatan, dan menjaga kehormatan diri. Dalam Al-Quran, keutamaan surga Firdaus diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 107 yang artinya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh sungguh-sungguh mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Surga Firdaus adalah tempat tertinggi yang diimpikan oleh seluruh umat manusia yang beriman. Keindahannya melampaui segala imajinasi, dengan taman-taman yang luas, sungai-sungai yang mengalir, dan kenikmatan yang abadi. 2. Surga Ad. Tingkatan kedua adalah surga Ad, yang diperuntukkan bagi orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nama, Ad, sendiri berarti, tempat tinggal yang kekal, mencerminkan bahwa penghuni surga ini akan hidup abadi dalam kebahagiaan. Surga Ad diciptakan dari intan putih, mencerminkan kesuciannya. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 hingga 8, Allah menggambarkan balasan bagi penghuni surga ini yang artinya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan adalah surga Ad yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surga Ad adalah tempat di mana manusia akan merasakan ridha Allah, yang merupakan kebahagiaan tertinggi yang dapat dicapai. 3. Surga Naim. Surga Naim adalah tempat yang dipenuhi kenikmatan dan kebahagiaan bagi mereka yang bertakwa dan beramal saleh. Surga ini diciptakan dari perak biru, memberikan kesan keindahan yang unik dan luar biasa. Dalam surat Al-Qalam ayat 34, Allah menjanjikan surga ini kepada hamba-hambanya yang bertakwa yang artinya, bagi orang-orang yang bertakwa,
tersedia surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Surga Naim adalah bukti nyata bahwa Allah menyediakan ganjaran terbaik bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan kesalehan. 4. Surga Ma'wa. Tingkatan berikutnya adalah surga Ma'wa, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan konsisten dalam melakukan amal saleh. Surga ini diciptakan dari zamrud hijau, memberikan nuansa keindahan alami yang menenangkan. Allah menggambarkan surga ini dalam surat As-Sajdah ayat 19 yang artinya, orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggal, sebagai balasan atas perbuatan baik yang mereka lakukan. Surga Ma'wa adalah tempat perlindungan abadi bagi hamba-hamba Allah yang setia kepadanya. Tempat ini memberikan keamanan dan kedamaian yang tak tergantikan. 5. Surga Darussalam. Surga Darussalam menjadi tempat bagi orang-orang yang memiliki iman Islam yang kokoh. Mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari akan mendapatkan tempat ini. Surga ini terbuat dari yakut merah, sebuah material mulia yang menggambarkan kemegahan dan keindahan luar biasa. Dalam surat Al-An'am ayat 127, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa mereka yang hidup dengan amal saleh akan memperoleh perlindungan dan keberkahan darinya. Artinya, mereka akan mendapatkan Darussalam, surga, di sisi Tuhannya, dan Dia adalah pelindung mereka karena amal-amal saleh yang selalu mereka lakukan. Mereka yang menghuni Darussalam adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai pedoman hidupnya. Tidak hanya itu, mereka juga dikenal dengan keikhlasan dalam menjalani kehidupan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Surga Darul Mukamah. Surga Darul Mukamah dikhususkan bagi mereka yang banyak melakukan amal kebaikan selama hidup di dunia. Tempat ini digambarkan sebagai surga yang dibangun dari permata putih, memberikan suasana yang abadi dan penuh ketenangan. Dalam surat Fatir ayat 34 hingga 35, Allah menjelaskan bahwa penghuni surga ini adalah mereka yang mendapatkan karunia-Nya, terbebas dari rasa lelah dan lesu. Artinya, dan mereka mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menghapus duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Dia yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga, karena karunia-Nya, di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Penghuni Darul Mukamah adalah mereka yang menjalankan amal kebaikan dengan ikhlas. Mereka juga dikenal dengan kesabaran menghadapi ujian kehidupan. 7. Surga Al-Muka'amul. Bagi orang-orang yang senantiasa menjaga ketakwaan dan keimanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surga Al-Muka'amul. Tempat ini dibuat dari emas, yang mencerminkan nilai dan kemuliaan luar biasa. Surga ini dijelaskan dalam surat Ad-Dukhan ayat 51. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam kedamaian. Surga Al-Muka'amul adalah tempat yang penuh dengan ketenangan dan keamanan. Penghuninya adalah orang-orang yang mengutamakan Allah di atas segalanya, menjauhi dosa, dan senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama. 8. Surga Huldi. Surga Huldi adalah balasan bagi orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Tempat ini digambarkan dengan keindahan sungai yang terbuat dari marjan kuning dan merah. Firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 15 memberikan gambaran tentang surga Huldi. Artinya, katakanlah, Muhammad, apakah azab seperti itu lebih baik? Atau surga kekal yang dijanjikan sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan sebagai tempat kembali bagi mereka. Orang-orang yang menghuni surga Huldi adalah mereka yang taat dan penuh kesungguhan dalam melaksanakan ajaran Islam. Mereka menjalani hidup dengan ketulusan hati dan ketaatan penuh kepada Allah. Subhanallah, begitu indah dan luar biasa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Dari surga Firdaus yang tertinggi hingga surga Huldi yang penuh kedamaian, setiap tingkatan surga membawa gambaran keindahan yang tak terbayangkan oleh akal manusia. Namun, ingatlah,
meraih tempat di surga bukanlah perkara mudah. Diperlukan keimanan yang kuat, ketakwaan yang tulus, dan amalan yang istiqomah sepanjang hidup. Sebagai umat Muslim, mari kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Tinggalkan segala larangan Allah, dan kerjakan perintahnya dengan penuh keikhlasan. Ingatlah, dunia hanyalah tempat singgah sementara, sedangkan surga adalah tempat tinggal yang kekal bagi mereka yang berjuang di jalannya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga pembahasan tentang tingkatan surga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan memperbanyak amal saleh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Cahaya Kisah Islami agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.